Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku aslinya masih ngantuk guys. Abis sahur tuh pengennya tidur lagi ya kan. Tapi karena hari ini aku harus nemenin mertua aku ke klinik, jadi aku nggak tidur lagi guys habis subuh. Sebelum ke klinik ini kita mau mampir dulu untuk ngeprint beberapa dokumen kesehatan juga sih guys. Jadi sebelumnya itu mertua aku kan dari Amerika dan beliau sempat konsultasi dokter atau cek kesehatan gitulah di Amerika. Terus hasilnya kan bentuknya digital dan ini kita mau print. Ini tempat printnya. Tempatnya tuh kecil, ada di samping gedung untuk kayak administrasi gitulah guys. Kayak kalau kita bikin KTP, bikin kartu keluarga, terus bikin paspor juga di sini. Ini pas lagi nunggu mertua aku ngeprint, ada ibu-ibu bawa anak minta-minta duit. Ternyata bukan cuma di Indonesia ya guys yang bawa anak kecil terus minta-minta duit. Kalau kayak gitu tuh aku nggak suka guys, jadi aku nggak kasih. Bukannya pelit, apalagi ini di bulan Ramadan, tapi itu tuh nanti jadi kebiasaan, mereka bakalan sering bawa anak kayak gitu. Padahal di sini tuh cuacanya kalau lagi panas-panas banget, kalau lagi dingin-dingin banget kan kasihan anaknya ya. Kalau kalian salfok, ini yang nyetir siapa? Ini mama mertua aku guys yang nyetir. Usianya udah lebih dari 70 tahun tapi masih kemana-mana nyetir sendiri. Masya Allah tabarakallah, semoga mertua aku selalu sehat ya guys ya. Terus yang di samping mama mertua itu papa mertua aku. Karena papa mertua aku yang mau kontrol, jadi yang nyetir kali ini mama mertua. Kalau ada yang nanya kenapa nggak aku aja yang nyetir, jadi jujur guys, sampai hari ini itu aku nggak diizinin nyetir sama suami. Nggak cuma sama suami sih, sama mertua juga dilarang. Katanya udah enakan jadi penumpang, tinggal duduk manis aja. Nanti kalau kamu mau kemana, mau main ke rumah temen atau kemana, tinggal minta anterin, katanya gitu. Tapi aku selalu sungkan kalau minta tolong mertua buat nganterin aku. Jadi ya sesekali aja sih. Itu juga karena mertua yang nawarin, kayak misalnya kamu mau kemana hari ini, atau lagi kepengen kemana, atau mau ke rumah temen nanti dianterin. Kalau suami aku lagi kerja ya aku dianterin sama mertua. Nah ini kalian lihat ada banyak klinik-klinik, ada apotek, ada laboratorium juga. Itu artinya kita sudah mau sampai di klinik yang kita tuju. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini tuh area di sekitar Rumah Sakit Arab Medical Center dan deket juga dengan Hotel Sheraton. Di kawasan ini itu ngumpul berbagai macam klinik-klinik spesialis dan juga laboratorium serta farmasi atau apotek. Nah ini papa mertua mau turun dulu di depan gedungnya, gedung klinik yang mau dituju. Terus nanti aku dan mama mertua ngelanjutin untuk nyari parkir. Parkir di sini itu lumayan susah kalau mau yang free ya. Jadi kita harus nyari parkir yang berbayar. Emang ada parkir yang free dan yang berbayar. Ya kalau yang free itu ya nyari aja. Ini kan jalan tuh. Nah, tinggal parkir aja. Tapi kalau kelamaan takut juga ada tilang guys. Jadi nanti tahu-tahu di mobil kita ada tiket tilang. Jadi paling aman ya mending cari tempat parkir yang berbayar. Oke, ini kita menemukan tempat parkir baru, lumayan luas dan masih sepi. Kemudian bayarnya juga murah, cuman 1 GD. 1 GD itu 22.000 atau 23.000. Tempat parkir ini kan dikelola pribadi ya. Jadi kayak orang punya tanah di area sini kemudian dijadikan lahan parkir. Karena milik pribadi, jadinya aturannya juga sendiri-sendiri. Ada yang bayarnya per jam 1 dinar atau per 2 jam 1 dinar. Ada yang setiap kali parkir ya bayarnya segitu gitu, mau berapa lama. Jadi untuk durasi dan harganya itu ya masing-masing aja kebijakan orang yang punya tanah. Parkir di sini itu rata-rata harganya 2 dinar atau sekitar 45.000. Tapi karena ini tempat parkir baru, jadi mungkin masih promo kali ya. Jadi harganya cuma 1 dinar. Terus ada fakta unik tentang parkiran di Jordan guys. Di Jordan itu kalau parkir kita bisa nawar tahu guys. Jadi misalnya di plang ada tulisan parkir 2 dinar gitu ya, 2 GD. Nah terus kita pas mau masuk parkiran kita
tawar dulu nih, boleh nggak 1 dinar gitu. Misalnya, aku sebentar doang kok, cuman 1 jam atau setengah jam doang ya, 1 dinar ya gitu. Nah itu nanti kita tawar menawar sampai deal, baru kemudian kita masuk ke parkiran. Ini Arab Medical Center, ini hospitalnya guys, atau rumah sakitnya. Terus kok di rumah sakit depannya banyak klinik-klinik, emang laku semua? Ya laku semua guys. Ini para dokter yang punya klinik di area sekitar sini, mereka juga kerja di rumah sakitnya guys. Jadi di rumah sakit itu kan untuk rawat inap atau untuk pasien yang gawat darurat. Dan para dokter ini kerja di rumah sakit itu kan secara terjadwal ya. Sedangkan untuk sesi konsultasi mereka alihkan ke klinik mereka sendiri. Ini aku sudah masuk ke salah satu gedung klinik dan di sini ada papan nama yang menunjukkan nama-nama dokter siapa aja yang di gedung ini dan menunjukkan lantai berapanya. Karena klinik yang kami tuju itu ada di lantai atas, jadi ini kita naik lift dulu guys. Di Sultan Ahmad. Yes. Ini kliniknya guys, klinik gastroenterologi gitulah atau gastroklinik. Ya semacam dokter spesialis yang menangani penyakit lambung gitulah guys. Jadi orang yang kena penyakit mah itu berobatnya ke sini guys. Oke, ini udah kelar dari dokter guys. Tadi sekitar 20 menitan lah konsultasi. Terus ini sekarang kita menuju ke lab karena dokternya menyarankan untuk lab. Jadi ini kita mau ke 2 tempat. Satu untuk ke laboratorium untuk cek darah dan cek urin. Selanjutnya kita juga mau rongsen. Jadi tempatnya berbeda tapi masih dalam satu area. Di sini ada tempat parkir valenya. Itu harganya 2 dinar. Tuh. Ini. Soalnya di jalan-jalan begini penuh, susah banget. Terus kadang dapat tiket. Dapat tiket dari polisi alias surat tilang. Hi Baba, am I right? This one? My right? My right? Oh, Vita Labs? Ini sudah di dalam laboratorium. Bapak mertua lagi cek labnya dan aku nunggu di sini di depan. Buka-buka apa sih ini, kayak majalah atau apa gitu. Tapi ini sih lebih ke kayak apa tuh, katalog. Katalog IKEA guys. Cek di laboratorium sudah selesai, tadi itu sekitar 1 jam lah. Nah ini sekarang kita jalan lagi menuju ke tempat rongsen. Which one mama? The same like mama? Eye scan? Okay. Ini tempatnya guys yang buat rongsen. Di sini nunggu lagi kita guys, lumayan lama. Dan mama mertua lagi baca Quran, masya Allah. Nunggu di sini nih, lama banget sampai 1 jam lebih malah. Ini yang coklat tuh, itu yang jualan kopi, tapi karena lagi puasa, lagi bulan Ramadan, jadi
Ini tutup. Jam 3:30 baru selesai. Sekarang mau ke lab yang satunya lagi buat ngambil hasilnya. Yang tadi itu loh. Jadi pas ronsen itu tadi kita butuh waktu 2 jam. Makanya aku tuh jilbab aku udah nggak beraturan. Udah loyo. Nah ini udah di depan lab yang pertama itu tadi. Kita mau ngambil hasilnya. Ini yang ngambil tuh hanya aku sama papa mertua. Mama mertua udah nyerah, udah capek, jadi mama mertua nunggu di mobil. Ternyata belum ada hasilnya yang ini. Jadi dua-duanya ngambil hasilnya besok. Sekarang kita balik dulu guys, pulang dulu. Dan hasil dari ronsen dan hasil dari lab kita ambil di hari berikutnya. Hari kedua aku ngambil ini hasil ronsennya, terus nanti ngambil hasil lab yang satunya lagi. So ini guys, setelah ambil hasil lab dan hasil ronsen, kita kembali ke dokternya lagi. Dan ini aku lagi nunggu papa mertua sama mertua konsul di dalam. Oke, setelah dari dokter, aku pikir udah kelar kan ya guys, atau palingan ya kita tinggal ke apotek lah beli obat. Ternyata belum selesai guys, ini masih harus cek lab lagi guys. Ceknya di lab yang sama lagi, jadi ya udah kayaknya recordnya aku selesaiin di sini karena pasti bakalan ngulang hal yang sama. So itu tadi kegiatan aku buat nemenin mertua ke klinik, dan ternyata kita ke kliniknya itu nggak cuma sehari 2 hari, masih berlanjut sampai 4 harian 5 harian. Jadi memang lumayan lama ini guys. Tapi nggak semuanya bisa aku record, jadi aku sudahin saja sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, ma'assalameh.